Saruan ilahi Rabbi Samina wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah wa la ilaha sholihin. Amin. Bersyukur kepada Allah kita dapat menunaikan keperluan salat Isya berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam hingga termasuklah kita pengikut sunnahnya. Hendaklah kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga, sahabat, sahabiat dan pengikut-pengikutnya ila yaumil mi'ad. Amin. Bapak-bapak, para ketua keluarga majelis ulama, hadirin wa hadirat, jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita diberikan tugas mengisi ceramah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang terbaik prestasinya. Wa huwal azizul ghafur. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Surah Al-Mulk ayat 2. Kita ini jadikan hayatan mauta wal hayat, mati dan hidup. Ditelusuri rupanya hidup kita yang sebenarnya ini adalah hidup yang ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Tapi mati dulu. Mati untuk berprestasi. Lalu kehidupan kedua itu menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Kita ini sudah baik, insya Allah baik. Berkumpul bersama orang-orang baik. Maka siapa di antara kita yang benar-benar menapaki hidup sesuai dengan fitrah yang dimaksud adalah fitrah bertuhan Allah. Fitrah bertuhan Allah. Manakala kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib, yang patut disembah melainkan Allah. Dan aku beribadah menyembah Allah itu berpedoman kepada tuntunan Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ketika semua orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti sejak nama kita sudah ditulis di dalam surga. Registrasi terdaftar, nama kita sudah di dalam surga. Lalu tinggal kepada kita siapa yang terbaik amalnya. Lalu ketika kita dihidupkan kembali, malaikat yang mencatat amal-amal kita siap
membela. Dan ketika itu kita dipanggil menurut nama kita masing-masing. Hadis-hadis lain yang berkenaan dengan kehidupan di alam mahsyar itu adalah, kata Aisyah, Rasulullah menyatakan bahwa orang yang dibangkitkan di padang mahsyar itu hidup kembali tidak pakai alas kaki dan tidak pakai busana. Kata Aisyah, bagaimana dengan urusan makhluk? Tidak ada lagi urusan makhluk sibuk bertanya kepada orang yang bertanya. Alhamdulillah, rupanya orang mati sejak dahulu sampai sekarang, sampai akan datang, begitu dibangkitkan di padang mahsyar menurut jalan Al-Quran, itu rasa kemarin. Asalnya imbah minuman kopi lawan jama, asa imbah kemarin. Asalnya aja. Baru kaget hidup kembali. Diuji, diserahkan catatan amal. Kullu nafsin, setiap manusia dipanggil menurut paman utiya kitabahu, barang siapa yang diserahkan catatan amal mereka, biar ini disambut dengan tangan kanan. Wa'ulaika yakra'una kitabahum, itulah orang-orang yang berani membaca serta merta di hadapan orang banyak. Wala yuslamuna fatila, tidak sedikit pun dibujunagi membaca. Nilainya 889. Lalu berpaling mencari keluarganya. Wa yang kali ila ahli masruha. Surah Al-Isra dan surah Al-Asr. Lalu barang siapa yang diserahkan jalan wara azharihi, di belakang, di balik punggungnya, porosnya dalam kisah itu disambut dengan tangan kiri, disimpan ke belakang. Melihat panggil, mau menyawak. Itu pertanda orang yang berseru sialan. Nah itu dua kejadian. Orang yang diserahkan catatan amal disambut dengan tangan. Malaikat itu ditugaskan oleh Allah dulu sewaktu di dunia, punya catatan semacam pensil, semacam alam, punya potretan. Apabila ada amal-amal yang perlu dipotret, direkam. Jadi catatan, rekaman, catatan, tulisan, rekaman, potretan, dipotret. Jadi malaikat itu tidak tidur, kita KWC-nya bangun, diperiksa amal. Yang dihajatkan setiap orang itu, yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa audit. Lalu kisahnya ada yang diaudit, diperiksa, ini benar, bagus, silakan periksa, ini berperkara ini. Apa berarti kamu sembahyang tapi semalam itu berpikir amalan itu bahasa Arab atau bahasa apa? Apa geraknya? Bahasa Arab, bahasa di kalau ngomong pikir, di rekamannya. Subhanallah, subhanallah. Nah ini, kenapa kalau bahasa Arab itu orang Arab hanya kadang ngerti, gitu. Nah, jadi alhamdulillah. Kedua, nanti kan Allah. Jadi dicatat, direkam, dan diputar oleh malaikat. Hadirin, jadi kita menjadi orang yang terbaik itu beramalah apa adanya sesuai dengan kemampuan. Allah sendiri tidak membebankan kepada kita kecuali sesuai kemampuan.
Waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Kami kata Allah tidak membebani umat kecuali sesuai kemampuan. Waladaina, di sisi kami ada dokumen, ada kitab yang akan berbicara dengan hak, berbicara apa adanya. Rupanya pada waktu itu mulut tidak dipercaya. Sebagian mengatakan bahwa mulut dikunci, mulut tidak dipercaya. Jadi bicara, menceritakan amal-amal kita. Ada pun orang-orang yang beramal keliru. Ini apa ini? Ujar yang bersangkutan itu zikir kepada Allah. Kenapa bacaannya lain? Tanyakan Allah Ta'ala, paham Allah Ta'ala subhanahu memuji Allah. Bisa Allah membetulkan betapa malaikat Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala, ibadah itu bukan tugas kami, bukan tugasku, tugas manusia. Ini seorang masalah menyambat. Jadi mengucapkan itu saja kenapa kada sesuai dengan kemampuan. Hadirin jamaah Allah. Kemudian ada yang baik amalannya, tetapi tetap diponis berperkara. Kenapa ini? Tanyakan apa? Malaikat yang mencatat rakib dan hati kita turun membela. Ya Allah, benar sekali ini barang baik-baik. Aku tahu hadis dari Allah Ta'ala, inya baik, itulah terjadinya hendak jadi ketua kelas mana ya? Ayat-ayat. Baik. Jadi protes orang-orang, Allah itu kada kuasa, kada mampu. Kenapa? Malaikat ditugaskan. Ternyata malaikat hanya mencatat yang terlihat, yang terdengar, yang dalam hati. Tetap urusan Allah pun dalam tetap urusan Allah yang mampu urusan mengurusi manusia. Hadirin jamaah Allah. Jadi begitulah bagaimana kita diciptakan oleh Allah mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amal. Mari kita memperbaiki sesudah Ramadan ini, insya Allah amal-amal kita sesuai kemampuan. Saya sebagai guru jadi nanggung guru baik, ya. Jadi guru, jadi karyawan, jadi atasan, jadi benar-benar maka menurut pekerjaan masing-masing itu akan dihisab. Nah, jadi kada seluruh amal Islam dilaksanakan. Amal Islam luas. Jadi kada semua agama, ajaran agama Islam kita laksanakan. Namun sesuai kemampuan saja. Jadi kemampuan itu pun kadang-kadang boleh. Jadi tugas kita ini mengabdi. Begitu manusia digiring ke dalam surga, lalu orang-orang Islam itu ada yang merasa malu karena kemana-mana sejadah di bahu. Karena bagi orang kafir sama aja kita pada masuk, masukkan di dalam neraka itu sembunyi karena malu. Lalu berapa hari neraka? 15 hari. Sehari itu berapa jam kan? Kada lagi ukuran 24 jam. Sehari itu sama dengan 1000 tahun. Ukuran manusia hidup di dunia lama. Makanya marilah kita sama-sama untuk yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Ada surah Al-Isra tadi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dia akan dihisab, akan dihitung, akan diaudit dengan hitungan yang mudah. Itulah paling tidak hanya hasil prioritas kita. Apapun posisi kita. Hadirin salat tarawih. Hadanallahu ya ajma'in. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum.